I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Moments later. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Isma Castella dengan NPM 0227241138. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya bawa mengenai tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, teman-teman, sebelum masuk pada poin pertama, kita harus mengetahui dulu apa pengertiannya dari peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Apa sih tujuannya dan apa sih manfaatnya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di atas mengenai pengertian dari peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Lembaga dan industri pendukung memegang peran krusial dengan mengembangkan perbankan syariah dengan menyediakan kerangka regulasi, fatwa syariah, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk memastikan operasional bank syariah berjalan sesuai prinsip Islam dan berkelanjutan. Tujuan dari peran lembaga dan industri pendukung dalam mengembangkan peran perbankan syariah adalah untuk memastikan stabilitas pertumbuhan yang berkelanjutan dan keputusan terhadap atau kepatuhan prinsip syariah secara keseluruhan. Manfaatnya terbagi atas dua, yaitu manfaat dari lembaga pendukung dan manfaat industri pendukung, di mana manfaat dari lembaga pendukung terbagi atas 4, yaitu 1. Kapasitas hukum dan regulasi, 2. Jaminan kepatuhan syariah, 3. Pengembangan instrumen keuangan, 4. Perlindungan konsumen. Dan di mana manfaat dari lembaga industri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Inovasi produk dan efisiensi operasional, 2. Akses pembiayaan yang lebih luas, 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 4. Inklusi keuangan. Nah, mungkin itu saja dan sekarang masuk pada poin pertama, 1. Di mana definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan menghindari unsur-unsur seperti riba atau bunga, maisir atau spekulasi, dan gharar atau ketidakjelasan. Tujuan dari itu sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana namun menggunakan akad dan sistem bagi hasil atau nisbah sebagai pengganti bunga. Masuk pada karakteristik utama perbankan syariah terbagi atas 5, yaitu 1. Berdasarkan prinsip syariah, segala aktivitas mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran harus sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan aturan yang berlaku. Kedua, menghindari yang haram atau tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam seperti riba, maisir, dan gharar. Ketiga, sistem bagi hasil atau keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil atau nisbah yang merupakan akad antara bank dan nasabah, bukan bunga. Keempat, berlandaskan akad, di mana transaksi dilakukan melalui akad yang telah ditentukan seperti akad mudharabah atau bagi hasil. 5. Tujuan yang luas.
di mana selain mencari keuntungan, perbankan syariah juga bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Masuk pada jenis-jenis perbankan syariah terbagi atas dua. Satu, bank umum syariah, di mana melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran dan jasa bank lainnya. Kedua, pembiayaan rakyat syariah, di mana melayani jasa simpanan dan pembiayaan namun tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Masuk pada poin kedua mengenai tentang peran lembaga dan keuangan. Peran utama lembaga keuangan adalah sebagai intermediasi keuangan, yaitu menghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana atau pinjaman untuk mengarahkan perekonomian. Selain itu, lembaga keuangan juga memiliki peran lain seperti mengelola risiko, menyediakan layanan perbankan dan ansuran, serta mengendalikan peredaran uang agar stabilitas ekonomi terjaga. Kemudian, apa sih peran utama lembaga keuangan? Dan lembaga keuangan itu terdiri atas 6 bagian, yaitu 1. Intermediasi keuangan, di mana menghimpun dana dari masyarakat atau simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau investasi kepada pihak yang membutuhkan, dan ini membantu untuk perputaran uang dalam perekonomian. Kedua, penyaluran dana, di mana dana yang dikumpulkan digunakan untuk pendanaan berbagai sektor ekonomi dan pembangunan, sehingga membantu mengembangkan dana tersebut. Ketiga, menciptakan likuiditas, di mana memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada saat jatuh tempo, sehingga menciptakan rasa aman. Keempat, mengelola resiko, di mana lembaga keuangan seperti asuransi membantu mengelola dan memitigasi resiko finansial yang mungkin dihadapi nasabah. Kelima, memberikan informasi dan pengetahuan, di mana lembaga keuangan bertindak sebagai ahli yang memberikan analisis ekonomi dan kredit, serta menyebarkan informasi yang berbunga bagi nasabah. Keenam, mendukung stabilitas moneter, di mana Bank Sentral sebagai bagian dari lembaga keuangan memiliki peran krusial dalam mengatur peredaran uang dan menjaga stabilitas mata uang. Baik, masuk pada contoh peran pada lembaga keuangan, di mana terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan memfasilitasi transaksi keuangan. Program seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan tabungan pelajar adalah contoh peran bank dalam meningkatkan akses keuangan. Kedua, asuransi, di mana memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu seperti risiko kejahatan, jiwa, dan properti. Masuk pada poin ketiga, perusahaan pembiayaan memberikan pembiayaan dan pembelian barang konsumsi atau modal usaha. 4. Lembaga pembiayaan, di mana infrastruktur misalnya PT SMI membiayai proyek-proyek strategis di bidang infrastruktur serta memberikan dukungan teknis dan keuangan. Kelima, perusahaan ajak piutang, di mana membeli dan mengurus piutang dari perusahaan lain yang membantu perusahaan mempercepat arus kas. Baik, masuk pada poin ketiga, di mana mengenai tentang regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan adalah konsep yang saling terkait dalam tata kelola, di mana kebijakan adalah prinsip atau pedoman umum yang harus mengatur pengembalian keputusan, sementara regulasi adalah aturan khusus dan mengingat yang dibuat untuk penerapan kebijakan tersebut.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadilan berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan regulasi menyediakan kerangka kerja operasional untuk kebijakan. Masuk pada poin perbedaan utama. 1. Kebijakan, di mana merupakan pedoman tingkat tinggi yang menetapkan arah prinsip-prinsip dasar. Ini adalah kerangka kerja strategis untuk pengembalian keputusan di suatu organisasi atau pemerintahan. Kedua, regulasi, di mana adalah aturan konkret dan spesifik yang diterapkan oleh otoritas pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan. Regulasi dapat berupa hukum, peraturan, dan sumber yang harus diikuti untuk mencapai tujuan kebijakan. Baik, masuk pada contoh hubungan dari kebijakan dan regulasi. 1. Kebijakan. Pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman. Kedua, regulasi, di mana untuk menerapkan kebijakan tersebut, pemerintahan menetapkan regulasi yang mencangkup penyertaan standar keamanan produk, pengujian, dan larangan penjualan produk tertentu yang tidak memenuhi standar tersebut. Baik, masuk pada fungsi dan peran dalam kebijakan dan regulasi, di mana terdapat menjadi 4 bagian, yaitu 1. Mengatur kegiatan, di mana regulasi mengendalikan kegiatan individu dan korporasi agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kedua, melindungi kepentingan publik, di mana regulasi dibuat untuk melindungi kepentingan publik, mencegah perilaku merugikan, dan menciptakan kondisi yang adil. Ketiga, menjamin konsistensi dan efisiensi, di mana kebijakan dan regulasi memastikan bahwa keputusan dibuat secara konsisten dan efisiensi di seluruh sistem. 4. Mendorong pertumbuhan, di mana regulasi yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dan menciptakan pasar yang adil dan transparan. Masuk pada poin keempat, mengenai tentang edukasi dan pelatihan. Pendidikan education dan pelatihan training adalah 2 proses pengembangan diri yang saling melengkapi. Pendidikan lebih berfokus pada pengembangan pengetahuan teoritis dan pemahaman yang luas secara jangka panjang, sedangkan pelatihan lebih berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan spesifik untuk pekerjaan tertentu dalam jangka pendek. Namun, hubungan antara pendidikan dan pelatihan antara lain adalah 1. Saling melengkapi, di mana keduanya seringkali bekerja sama. Individu yang terdidik dan terlatih menjadi lebih berharga karena tidak hanya bisa melakukan tugas, tetapi juga inovasi dan mampu memecahkan masalah. Kedua, pendekatan yang lebih baik, di mana dan di saat penerapan program pelatihan, perusahaan sebaiknya tidak hanya mengerjakan cara melakukan sesuatu, tetapi juga mengapa hal ini dilakukan. Ini menggabungkan aspek pendidikan dengan pelatihan yang menciptakan pengembangan berkelanjutan. Langsung saja masuk pada poin kelima, mengenai tentang inovasi produk. Inovasi produk adalah proses menciptakan produk atau layanan baru atau menyempurnakan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah atau menciptakan pasar baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai, kualitas, fungsionalitas, atau daya tarik produk, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Ini bisa berupa penambahan fitur baru, peningkatan desain, atau bahkan pengembangan produk yang benar-benar baru. Contoh inovasi produk. 1. Produk fisik, di mana terbagi atas 3, yaitu 1. Serutan sabun batangan, di mana mengubah sabun batangan menjadi serapi untuk membersihkan yang lebih baik. Kedua, koper dan rak,
di mana memudahkan pengguna untuk menata barang bawaan mereka. Ketiga, payung anjing, di mana payung dengan desain cekung yang melindungi hewan peliharaan. 2. Layanan, hanya memiliki satu jenis, yaitu cashless pay, di mana penggunaan melalui kode QR untuk pembayaran non-tunai melalui aplikasi mobile banking seperti GoPay atau OVO. Ketiga, kosmetik, terbagi atas dua, yaitu Somatic X Kopi Kenangan, di mana kolaborasi produk skrup tubuh dan bibir yang menggunakan kopi sebagai bahan utama. Kedua, skincare lokal, di mana brand lokal yang mengembangkan produk perawatan kulit dengan bahan aktif yang sesuai dengan iklim tropis dan sentuhan lokasi. Keempat, kesehatan, di mana cap kaki 3 anak. Maksudnya adalah formulasi baru dari larutan tradisional untuk mengatasi panas dalam khusus anak. Baik, langsung saja masuk pada poin ke-6, yaitu kerjasama internasional, di mana kerjasama internasional adalah hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membentuk liberal antara dua negara atau multilateral baik antara dua negara. Bentuk kerjasamanya beragam, mencangkup bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya, serta dapat fasilitas oleh organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Kerjasama ini penting untuk memenuhi kebutuhan rakyat, meningkatkan perekonomian, dan mempercepat pembangunan nasional. Masuk pada bentuk-bentuk kerjasama internasional. 1. Bilateral, di mana kerjasama antara dua negara, contohnya dalam bidang diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Kedua, multilateral, di mana kerjasama antara bank negara seringkali melalui organisasi internasional. 3. Berdasarkan bidang ekonomi, impor dan ekspor, investasi, peminjaman dana dari Bank Dunia untuk pembangunan infrastruktur, misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Tiongkok. Bidang pendidikan, di mana pertukaran pelajar, program gelar ganda atau degree atau program penelitian bersama. Ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana transfer teknologi seperti pembangunan membangkit listrik dengan Jepang atau kilang minyak dengan Korea Selatan. Bidang sosial dan budaya, pertukaran budaya, program kerjasama di bidang kesehatan atau penanggulangan bencana, keamanan dan pertahanan, kerjasama dalam pengamanan perbatasan atau tindakan terorisme. Masuk pada manfaat kerjasama internasional terbagi atas 5 bagian, yaitu 1. Meningkatkan perekonomian melalui ekspor, impor, dan investasi, dan mempercepat pembangunan. Kedua, nasional, di mana dengan adanya dukungan dana atau teknologi untuk proyek infrastruktur besar. Ketiga, memenuhi kebutuhan rakyat, di mana negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Keempat, memperempat hubungan antar negara, di mana meningkatkan saling menghormati dan pemahaman antara bangsa. Kelima, mencapai tujuan bersama, di mana seperti mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau mengatasi masalah global. Baik, masuk pada poin ke-7 mengenai tentang tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah meliputi kurangnya literasi keuangan dan digital masyarakat. Persaingan ketat ini dengan bank konvensional, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan infrastruktur digital yang belum memadai,
Selain itu, perbankan syariah juga menghadapi tantangan dalam hal regulasi yang perlu terus beradaptasi dari resiko-resiko keuangan umum seperti resiko likuiditas dan kredit. Masuk pada tantangan internal dan operasional dapat dibagikan menjadi 3, yaitu 1. Keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai prinsip syariah, tetapi juga memiliki keahlian teknologi dan digital. Kedua, infrastruktur dan teknologi, di mana keterbatasan dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta modal yang belum kuat. Ketiga, resiko keunggulan, di mana menghadapi resiko-resiko umum seperti resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko penarikan dana yang membutuhkan manajemen resiko yang dihadapi. Masuk pada tantangan eksternal dan pasar, keterbatasan sumber daya manusia, di mana kurangnya sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai prinsip syariat tetapi juga memiliki keahlian dan digital. Infrastruktur dan teknologi, di mana keterbatasan dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta modal yang belum kuat. Resiko keuangan, di mana menghadapi resiko-resiko umum seperti resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko penarikan dana yang membutuhkan manajemen resiko yang cermat. Tantangan eksternal dan pasar, literasi keuangan masyarakat, di mana tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah yang masih rendah ditambah dengan penjagaan literasi digital. Persaingan, di mana persaingan yang sangat ketat dan bank konvensional yang seringkali dianggap lebih menarik secara finansial oleh sebagian masyarakat. Regulasi, di mana regulasi membutuhkan akan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar, serta kerangka hukum yang belum sepenuhnya matang. Persepsi masyarakat, di mana adanya persepsi bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional baik dari segi keuntungan maupun syariah. Masuk pada poin ke-8 mengenai tentang peran teknologi. Peran teknologi memainkan peran krusial dalam keuangan syariah dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan melalui finance syariah seperti pembayaran digital. Teknologi juga membantu mengotomatisasi proses akuntansi, meningkatkan kepercayaan nasabah melalui pelaporan yang akurat, serta memfasilitasi transaksi yang sesuai prinsip syariah melalui penggunaan blockchain untuk smart contracts dan sukuk digital. Baik, masuk pada peran utama teknologi dalam keuangan syariah. Meningkatkan efisiensi operasional dapat dibagi menjadi 2 bagian. 1. Mengotomatisasi proses akuntansi dan transaksi, membuatnya lebih cepat dan akurat. Kedua, menyediakan akses real time ke data keuangan melalui cloud computing untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Memperluas aksesibilitas layanan dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, layanan keuangan syariah yang dapat diakses secara digital kapan saja dan di mana saja melalui internet banking dan aplikasi mobile. Kedua, membuka peluang baru untuk pembiayaan dan investasi syariah bagi masyarakat luas.